Oke teman-teman semuanya, akhirnya setelah nunggu sekitar 1 hari ya, kemarin saya entry hari Kamis dan ini hari Jumat. Ini udah berhasil turun dan ini udah nyampe target ya, karena udah 2 kali SL ya, bahkan ini lebih dikit teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya kita untuk tahu kapan kita harus masuk dalam hal ini entry dan kapan kita harus keluar dalam hal ini dalam kondisi rugi maupun dalam kondisi profit. Jadi kita harus punya patokan yang jelas ya teman-teman. Dan patokannya adalah ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di broker XM, kalau kalian daftar, itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari broker XM ya di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Patokannya adalah sebenarnya sudah tak ulang berkali-kali. Yang pertama adalah ini patokannya tuh harus memenuhi keempat hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dia harus berada di dekat zona penting. Ini teman-teman ya, saya melihat NZD USD kemarin itu ya, dia tiba-tiba yang tadinya trennya naik, teman-teman lihat sendiri nih. Yang tadinya trennya naik, kok tiba-tiba dia ketahan di atas-atas ini. Seperti mentok. Mentok itu bukan gimana-gimana ya, tapi artinya di sini tuh banyak yang jual. Coba dites lagi, banyak yang jual. Coba dites lagi, banyak yang jual. Nah, kebetulan kemarin pas saya lihat itu coba naik lagi dan di sini nih. Pas banget pas saya buka teman-teman. Jadi pas di zona penting ini dia nggak mampu nembus dan saya lihat signal sell di sini di bawah zona penting. Hammer ya sebelahnya buka turun. Saya ambil sell, SL-nya di atasnya dan drop. Sebenarnya sama dengan hammer yang ini teman-teman. Sebelahnya buka turun dan juga drop. Cuman teman-teman kalian juga harus menyamakan antara H4 dan time frame D1. Ini teman-teman, hammer sebelahnya buka turun kebetulan sama D1-nya itu merah. Ya. Jadi syarat pertama kan zona penting, syarat kedua pola candlestick, syarat ketiga adalah time frame H4, syarat keempat adalah time frame D1. Jadi time frame H4 dan time frame D1 ini sama. Berbeda dengan ini teman-teman, ini itu nanggung. Time frame H4-nya buy, time frame D1-nya buy dan posisinya lumayan tinggi. Saya nggak ambil. Kemudian di sini ini time frame H4-nya sell, hammer sebelahnya buka turun juga kan. Kenapa saya nggak ambil? Karena D1-nya itu masih bullish. Beda dengan ini. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang membedakan. Kok itu ada banyak hammer kok yang sebelumnya nggak diambil? Karena saya harus memenuhi syarat di D1-nya itu pas harus merah. Kalau yang sebelumnya ini nih teman-teman hammer yang sebelum-sebelumnya. Nih ya. D1-nya masih pada hijau. Jadi nggak saya ambil kayak gitu. Beda dengan hammer yang sebelah sini tadi. Ini D1-nya merah, itu bisa diambil. Nah, itulah teknik yang saya gunakan. Saya akan selalu menunggu di dekat support atau di dekat resisten, kemudian saya menunggu pola candlestick di situ sampai benar-benar terbentuk dan saya menunggu sampai benar-benar antara time frame H4 dan time frame D1 itu satu arah. Bang, kalau kayak gitu bisa lama banget dong. Sebenarnya nggak terlalu lama. Ya kalau teman-teman cuma ngandelin satu pair ya lama banget. Nih teman-teman, saya sediakan banyak banget pair. Tujuannya apa? Satu pair ini nggak ada, pindah pair lain. Pindah pair lain. Karena ketika sebuah teknik ya, analisa teknikal, bisa di satu pair itu bisa di semua pair. Yang membedakan antara pair satu dengan pair yang lain, antara emas dengan New Zealand dollar ya, itu yang membedakan hanya spread-nya dan juga fluktuasinya kayak gitu.
Kalau teknik itu sama semuanya teman-teman. Ya, karena di sini sebenarnya kalau kita bicara logikanya masuk. Di sini itu di harga 059 sekian-sekian, ya itu sudah mulai banyak yang melakukan penjualan ya di daerah sini. Ya, siap-siap aja ketika harga habis naik dan sudah mulai banyak yang melakukan penjualan, kita tunggu sampai dominan penjualan gede muncul, kita masuk di situ. Nah, munculnya di sini. Dan untuk hari di mana dominan penjualan terjadi termasuk yang ini, candle yang ini teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya teknikal yang saya jelasin tadi teman-teman itu semuanya bisa saya jelaskan secara masuk akal. Yang artinya adalah trading itu bukan cuma tebak-tebakan, tapi beneran kita coba menyesuaikan dengan kondisi yang ada di market sana. Kayak gitu teman. Oh ya, kemarin saya lupa ya, nggak record untuk proses entry-nya, mohon maaf ya. Karena memang akhir-akhir ini pas entry itu sering di luar ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap jelas. Untuk video yang lain juga banyak yang saya record ya, pas entry-nya kalau pas lagi di rumah kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, sekian ya video kali ini. Dan tadi tanda-tandanya masuk itu apa? Zona penting, pola candlestick itu digabung. Time frame-nya H4 minimal. D1 kalau bisa sesuaikan. Kalau mau sell, D1-nya harus merah dulu. Kalau mau buy, D1-nya harus hijau. Dan kapan waktu keluar adalah di zona penting yang selanjutnya. Nah, ini. Dia sudah nyampe di area support. Meskipun dia ini nih. Nah, ini nih teman-teman. Nanti ini bagus sekali ya. Dia sudah dua kali melebar ya, dua kali fake breakout. Nanti kalau naik sampai sini nih, ini saya buy. SL-nya di bawahnya sini. Nanti tunggu signalnya muncul. Jadi di zona penting saya tunggu pola candlestick-nya muncul. Entah itu di bawahnya nanti break, retest, di sini ada signal sell, atau di sini langsung balik ke atas ada signal buy. Jadi saya nggak beli di pas di support ya, itu bahaya sekali. Itu paling bahaya. Contohnya ya, kalau kalian ini support ya, kemudian kalian langsung beli di sini, apa yang terjadi? Ini kena SL. Kalian beli lagi, kena SL lagi. Ya nggak? Jadi teman-teman tunggu sampai dengan pola buy-nya muncul. Ini nggak ada sama sekali pola buy, merah semuanya. Masih dominan penjualan semuanya meskipun sudah nyampe support. Dan ini di D1-nya masih merah dan forwarding bearish dari hari kemarin. Itu ya teman-teman ya. Sekian ya video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.